Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Katakan shalom lebih kuat lagi. Mana suara yang katakan shalom? Haleluya. Saya sangat bersyukur bisa datang di tempat ini di tengah Bapak Ibu Saudara. Saya tahu di sini adalah orang-orang yang dahsyat, orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita mau datang memuji Tuhan, percayalah. Kita tidak akan pernah sama lagi ketika kita datang. Amin. Kita memperoleh sukacita yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita boleh rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita percaya ketika kita datang ke tempat ini, kita boleh rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa ketika kita datang ke tempat ini, bahwa kuasa Tuhan yang tak terbatas, dia nyata kemenangan terjadi di tempat ini. Jika Bapak Ibu sudah mengaminkan, mari kita akan puji. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan. Ini setiap kami Bapak yang kami datang untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami yakin Tuhan, Kau ada di tempat ini menjamah setiap hari. Tidak ada satu pun kami yang dilewatkan Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih kami mau menyembah Tuhan. Karena ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan sama-sama lebih lagi, lebih yakin lagi katakan. Kekuatan
Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan kami naikkan kepada Engkau Allah Bapa di surga, sebab Engkau layak untuk terima pujian, Engkau layak untuk terima sembah sujud kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak kepada Engkau Bapa, sebab Engkau yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, pertolongan sepanjang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, anugerah yang luar biasa. Malam hari ini kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan di tengah cuaca yang tidak kondusif, di tengah hujan Tuhan yang mendera kami. Namun kami orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami mau mencari hadirat Tuhan, kami mau datang ke tempat ini, kami percaya di tempat ini ada mujizat yang akan dinyatakan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Jadi lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang sudah datang di tempat ini, karena kami percaya Tuhan sendiri yang tarik mereka ke tempat ini, di mana ada pujian penyembahan Engkau Allah sendiri yang menarik jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada sesuatu akan terjadi di tempat ini. Ketika sungguh-sungguh kami mendengar firman Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, ada kuasa besar Tuhan, mujizat-Mu akan dinyatakan di tempat ini. Kami percaya firman-Mu lah yang menyelamatkan kami, firman-Mu lah yang mengampuni kami, firman-Mu lah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Urapi hamba-Mu sebenarnya kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengutusnya, Engkau Allah yang memilihnya untuk berbicara di tempat ini. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, karena kami percaya kami melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang ada di dalam rumah yang pintunya tertutup, kami percaya di dalam mereka dengar firman Tuhan, di dalam mereka dilawat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Tuhan buka pintu hati mereka. Kalau mereka masih tertutup untuk kebenaran firman Tuhan, Bapa lawat mereka satu persatu yang ada di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya suara firman Tuhan sampai ke telinga mereka masing-masing. Sekalipun pintu tertutup, tapi kuasa-Mu dinyatakan Bapa. Tuhan terima kasih. Kami melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami layani. Kami berikan hormat kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya tempat ini dimenangkan bagi kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa Tuhan bertobat melayani Tuhan. Bapa terima kasih. Kami habiskan ibadah ini, kami buka ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan berkata bersama, sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri, amin. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan sorak-sorai sukacita kita sama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita, amin. Dia sahabat kita yang setia. Dia selalu membuat kita tersenyum. Dia selalu membuat kita tertawa. Mari Bapak Ibu saudara kita memuliakan Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka.
Wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan kekudusan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman. Berbicara lebih lanjut atas hidup kami. Kami mau sesuai dengan tuntunan hidup yang Tuhan sudah tentukan dari setiap kehidupan kami. Memandang
kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di penghujung minggu ini. Kami bersyukur kalau kami ada di penghujung bulan ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa, pemeliharaanmu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Apapun musim kehidupan yang kami lewati Tuhan, kami boleh menengok sebentar ke belakang, dan kami boleh berkata sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Dan kalau kami bersyukur malam hari ini, kalau kami memuji Tuhan dan menyembah-Mu malam hari ini, bukan karena keadaan kami baik-baik saja, tetapi kalau kami memuji dan menyembah Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik, karena kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kami, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kami yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah rancangan Tuhan buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau duduk diam dengan tenang, kami percaya bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari apapun yang dari dunia ini. Oleh karena itu, biarlah telinga dan hati seorang murid kami bawa kepadamu ya Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan itu jatuh ke tanah hati kami yang subur dan boleh bertumbuh, berakar, tertanam, dan berbuah lebat di dalam hidup setiap kami, sehingga hidup kami adalah dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, waktu firman-Mu disampaikan bukan perkataan saja, tetapi ada kuasa, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kami, sehingga selesai dari ibadah ini kami percaya kami tidak sama dengan waktu kami datang, karena kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Oke. Saya bersyukur malam hari ini saya boleh ada di sini. Terima kasih buat undangan dan kesempatannya saya boleh ada di tempat ini. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Ini saya kenal Yoke dari zaman dia masih unyu-unyu ya, dari masih zaman lucu sampai sekarang juga lagi lucu-lucunya ya. Puji Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, nama saya Yolanda. Saya biasa dipanggil Ola. Saya ibu dari 3 orang anak laki-laki, umur 30, umur 29, umur 26 tahun, jagoan semua ya. Saya sama suami, puji Tuhan, suami dipercayakan menggembalakan sebuah gereja yang belum lama, baru jalan 3 tahun saudara ya, di daerah Kuningan City. Saya pribadi, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Puji Tuhan, ini adalah tahun ke-13 saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan gak pernah tinggalkan dan biarkan setiap kita ya. Dia Tuhan yang baik. Nah, hari ini tadi di mobil kami sempat udah datang dari tadi, tapi ini adik saya, ipar saya, mereka dari Cipinang, Penjara Cipinang, habis pelayanan, belum sempat makan, udah saya jemput, jadi tadi kami makan dulu di mobil sebentar gitu ya. Baru tadi kami duduk, kami begitu bersuka cita boleh ada di tempat ini ya, ketemu Bapak Ibu yang luar biasa. Nah tadi saya di mobil juga mau khotbah ya, udah ada yang ditaruh kan, tapi kok tiba-tiba di mobil tadi berubah lagi gitu ya. Tapi tadi di sini oh berubah lagi, makanya tadi saya balik ke mobil untuk ambil catatan saya gitu ya, ambil contekan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan kita yang luar biasa. Amin ya. Hari ini saya mau kita sama-sama, kalau suka dengan tema judul khotbah, saya kasih temanya adalah kemenangan di dalam pengenalan. Ada kemenangan di dalam pengenalan. Amin. Bapak Ibu,
Yesus datang ke dunia ini nggak bawa agama udah banyak, betul? Ada begitu banyak macam agama di dunia ini. Tetapi Yesus datang ke dunia ini, dia bukan cuma menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi dia datang ke dunia ini, dia ngeberesin, ya, dia mengembalikan hubungan yang sudah terputus antara Bapa dengan anaknya, antara Tuhan dengan manusia karena dosa. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yoko, it's okay, nggak apa-apa. Ya, aman. adem, ya, puji Tuhan, hujan, ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, selagi manusia masih berdosa, Tuhan udah mengasihi saudara dan saya, betul ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan gak benci orang berdosa, yang dia benci adalah dosanya. Karena dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Karena dosa memisahkan kita, anak-anak yang dikasihinya, dengan Bapa kita yang baik. Oleh karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini, saudara, untuk apa? Menyelamatkan setiap kita yang mau percaya. Amin. Bilang kiri kanannya, kita harus jadi orang percaya. Amin. Tuhan bilang orang percaya, saudara, ya. Nah, bicara tentang orang percaya, ya, firman Tuhan katakan di dalam Hosea 4. Kenapa saya kasih judul tema adalah kemenangan di dalam pengenalan, saudara? Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan katakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal. Bukan karena Tuhan tidak punya kuasa, bukan karena Tuhan tidak bekerja lagi hari-hari ini, bukan karena dosa terlalu besar mengalahkan mujizat Tuhan. Ya, Pak, ya. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Betul. Tetapi umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Kita boleh rajin ibadah, kita boleh rajin pelayanan, kita boleh rajin ke gereja. Bilang kiri kanannya, Alkitab tetap mesti dibaca dan direnungkan. Amin. Amin, saudara, ya. Supaya kita tuh jangan jadi Kristen IO, event organizer. Kalau ada event baru datang. Saudara, kekristenan tuh bukan mengenal tuh bukan berapa banyak informasi yang kita tahu. Kalau informasi kita buka YouTube, kita buka WhatsApp, ada begitu banyak informasi. Betul nggak? Bahkan saking kebanyakannya sampai kita bingung. Yang mana yang benar? Betul? Tetapi kekristenan bicara pengenalan, bicara mengenal, amin, bicara mengetahui firman Tuhan dan mengalami setiap firman dan janji-janjinya di dalam hidup kita. Setuju? Oleh karena itu Yesus datang, dia tidak datang untuk bawa agama, tetapi dia datang untuk memulihkan hubungan yang sudah terputus antara manusia dengan Tuhan karena dosa. Tuh, sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah benci orang berdosa, tetapi yang dia benci adalah dosa-dosanya. Bukankah Yesus berkata, aku datang untuk orang yang berdosa, saudara? Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena kekristenan itu bicara tentang hubungan, ya, makanya namanya suatu hubungan gak ada cara lain, harus mengenal, ya. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3,
Tadi kan kalau dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3 katakan, dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus Tuhan yang diutus oleh Allah. Amin, saudara. Mengenal. Jadi mengenal Tuhan itu menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenal Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, manusia tuh dijadikan oleh Tuhan kodratnya itu bergaul atau punya hubungan dengan Tuhan. Tahu kodrat? Kayak ikan, hidupnya di air. Itu kodratnya ikan, hidupnya di air. Manusia kodratnya harus punya hubungan dengan penciptanya. Itu kodrat kita. Kalau ikan dikeluarin dari air, hidup sih, cuma lama-lama gleper-gleper. Tahu gleper-gleper bahasa Jerman itu ya? Gleper-gleper. Lama-lama nggak tahan. Demikian pula manusia. Seberapa lama sih mau pakai kekuatan sendiri? Amin. Kemarin ini saya baru pulang pelayanan dari Bandung. Saya pengen nyobain naik LRT, naik MRT, naik bus, turun, naik jalan. Bahkan saya sekalian mau olahraga, gak mau naik eskalator, saya turun naik tangga gitu ya. Malam-malam saya bilang sama suami saya, aduh pinggang berasa juga ya sakit gitu ya. Padahal zaman saya masih muda, zaman saya masih SMP, saya masuk klub voli, klub basket, klub badminton, semuanya ikutan. Wah, saya sangat sportif. Tapi ini turun naik tangga saya pegel. Kata suami saya bilang ini, ya lu udah tua juga gitu katanya ya. Nah saudara, kekuatan kita juga ada limitnya. Amin. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan ngalamin perubahan. Ada akhirnya, ada kadaluarsanya. Saudara ya, oleh karena itu kita butuh Tuhan. Saya mau katakan gini, Bapak Ibu, kita tuh hidup di dalam dunia yang sedang menuju kehancuran, fallen world, karena dosa. Ya, dunia yang penuh dengan sakit penyakit, dunia yang penuh dengan bencana, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kecurangan, dunia yang penuh dengan pengkhianatan. Betul? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Bilang dong kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan, karena kita hidup di dalam dunia yang demikian, Bapak Ibu. Ya, dan seperti tadi saya katakan, manusia itu punya kodrat untuk tinggal, punya hubungan kepada penciptanya. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab, kalau tadi saya katakan bahwa ada kemenangan di dalam pengenalan, ya, ada kekuatan di dalam pengenalan. Kita buka sebentar kitab Lukas, di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Siapa yang udah pernah baca cerita ini? Ada yang udah tahu? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Udah tahu ya ceritanya ya? Jadi firman Tuhan di sini katakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan katakan bahwa dua-duanya dapat bagian, dua-duanya dapat warisan. Ya, bapaknya bagi-bagiin apa yang menjadi bagian anak-anaknya. Lalu di ayat 13 dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, kita tinggal di dalam dunia yang bergoncang. Kita tinggal di dalam dunia yang musimnya itu silih berganti. Kalau kata pepatah dunia, dunia itu seperti roda berputar.
Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Betul, saudara? Tetapi satu hal yang saya mau katakan, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangannya jangan sumbang yuk buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Amin, saudara. Nah, saudara, di situ dikatakan dia melewati musim kehidupan di mana terjadi kelaparan, terjadi bencana. Dan firman Tuhan katakan lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu, ini di dalam perenungan saya. Karena kan lagi terjadi bencana kelaparan ya. Mungkin lagi ngirit, duit susah, makanan susah gitu ya. Tetapi ini ada si bungsu ini nyari kerjaan. Mungkin dia bilang begini sama majikannya, apa aja deh, nggak dapat gaji juga nggak apa-apa deh. Yang penting numpang tinggal sama numpang makan. Mungkin si bungsu bilang begitu, sehingga majikannya bilang begini, ya udah, bener nih mau kerja, jaga kandang babi. Pada zaman itu Bapak Ibu, yang namanya babi untuk orang Yahudi itu najis. Jadi yang orang lain gak mau kerjain, dikasih sanksi bungsu. Tuh, lu jagain tuh babi. Yang lain gak ada yang mau. Kenapa? Najis. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa si bungsu itu dalam keadaan kondisi yang gak baik-baik. Setuju ya? Bahkan firman Tuhan di sini katakan begini. Ya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Karena musim kelaparan, nggak ada makanan, sampai ampas babi, sisanya babinya aja udah najis. Ini sisanya babi aja mau dia makan. Betul? Tapi mungkin saudara ya, karena lagi musim terjadi kelaparan, mungkin ya majikannya bilang begini, kamu kurus nggak apa-apa, babi nggak boleh kurus. Jadi makan ampas babinya aja nggak boleh. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa si bungsu ini ada di dalam keadaan yang sangat terpuruk. Padahal sebelumnya uangnya tuh banyak sekali sampai foya-foya. Nah, kita lihat nih titik baliknya ada di ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang si bungsu ingat, yang si bungsu pikirin, yang si bungsu renungkan, bukan aduh betapa miskinnya aku, aduh kasihan banget aku mau makan, kasihan, kasihan, dia kasihan. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Bahkan dia gak bilang begini, aduh ini sih gara-gara aku udah lakukan ini, aku salah deh, ini emang karma buat aku, ini memang harus yang aku tanggung. Dia gak pikiran itu, pikirannya gak kemana-mana, tetapi pikirannya kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini dikatakan, yang dia ingat, yang dia sadar. Firman Tuhan katakan apa? Sadar dan berjaga-jagalah. Banyak yang gak sadar kita ini siapa. Si bungsu tuh sadar, oh iya, aku tuh punya bapak yang kaya, aku tuh anak orang kaya, bapakku tuh baik, kaya raya. Di rumah bapakku tuh gak kekurangan makanan berlimpah-limpah. Bahkan pegawai bapaknya tuh juga gak akan sampai mati kelaparan, karena bapaknya kaya dan bapaknya baik. Yang dia ingat siapa? Yang dia ingat adalah bapaknya.
Seringkali kita nggak sadar, waktu kita ngadepin masalah, waktu kita jatuh, waktu kita ngadepin kesulitan, waktu kita ngadepin sakit penyakit, yang kita ingat adalah persoalan kita. Tetapi kita boleh belajar dari si bungsu. Sekalipun dia di dalam keadaan yang sangat buruk, dia ingat siapa Bapaknya. Amin. Kenapa? Karena dia kenal Bapaknya. Betul. Karena dia kenal siapa Bapaknya, dan ini yang memampukan dia untuk bangkit. Baca ayat berikutnya 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Waktu dia ingat siapa bapaknya, dia langsung bertobat. Betul, dia langsung bertobat. Bapak Ibu, jatuh satu hal, bilang kiri kanannya, tapi mesti bangkit lagi. Jatuh biasa, amin. Yang luar biasa, waktu engkau jatuh, engkau harus bangkit kembali. Amin. Kenapa? Lihat, si bungsu mengenal bapaknya. Bahkan di dalam kitab Daniel 11 ayat 32b, firman Tuhan bilang begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Boleh bilang kiri kanannya, kamu harus mengenal siapa Tuhan Allahmu. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Saya percaya orang-orang yang mengenal siapa Allahnya, dia mengenal siapa dirinya. Sebagaimana si bungsu tadi. Tapi lihat, firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jangan cuma nyesel doang, tapi harus bertobat dan berbalik dan bangkit, saudara ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu, saya mau katakan, jubah itu bicara apa? Jubah itu bicara penerimaan dan pengampunan. Bapak itu bukan cuma mengampuni, dia juga menerima kita kembali. Kalau kita kan, oh iya gua ngampunin lu, tapi lu gak usah deket-deket lagi sama gua, gitu kan. Bilang kiri kanannya, itu kita. Ya, tapi tidak demikian dengan Bapak kita. Dia mengampuni dan menerima setiap kita. Jubah berbicara itu. Lalu firman Tuhan katakan apa? Dia pakai mereka, dia cincin. Cincin itu bicara apa? Cincin itu bicara kuasa. Cincin itu bicara otoritas. Amin. Lalu dipakai apa lagi? Dipakai kasut. Kasut itu dipakai artinya bicara tentang tanggung jawab. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, kita lahir di dunia ini nggak kebetulan. Kita lahir di dunia ini bukan kecelakaan. Sekalipun saya lahir waktu itu mami saya umur 16 tahun, kecelakaan. Perbuatannya kecelakaan, tapi saya bukan kecelakaan. Amin. Setiap kita lahir ada purpose-nya Tuhan, ada rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya otoritas di dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan, dan tanda-tanda itu akan ngikutin orang percaya. Betul? Mereka akan usir setan. Mereka akan menyembuhkan yang sakit, bukan mendoakan yang sakit loh. Menyembuhkan yang sakit.
Betul, saudara. Mereka akan memberitakan kabar baik. Itu tanda-tanda itu akan mengikuti orang percaya. Kenapa? Yuk saya mau ajak sebentar lihat otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul ya? Segambar dengan Tuhan itu apa sih? Tubuh, jiwa, roh. Ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu segambar. Serupa itu maksudnya apa, saudara? Serupa itu maksudnya ku mau sepertimu, Yesus. Kamu gak usah pakai salib yang gede. Kamu gak usah bawa Alkitab yang gede. Ngelihat kelakuan kita, orang udah tahu ini orang masih orang Kristen. Yes. Itu maksudnya serupa. Amin. Lihat saudara ya, serupa dan segambar dengan kita supaya kita dijadikan Tuhan, dia serupa dan segambar dengan dia. Ada tujuannya supaya mereka berkuasa. Apa saudara? Berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Saya singkat aja. Betul saudara? Atas seluruh ciptaan Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bahkan terlebih lagi kalau kita baca ayat selanjutnya, firman Tuhan katakan apa? Allah memberkati mereka supaya apa? Mereka beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa. Betul. Betul saudara. Tapi apa yang terjadi sama anak-anak Tuhan, orang-orang percaya? Mereka mulai kawin campur. Ada yang gak mau punya anak, punya anjing aja, punya anak repot. Ada yang gak mau kawin. Betul. Firman Tuhan bilang apa? Beranak cucu, penuhi bumi, berkuasa. Harusnya saudara dan saya mayoritas, bukan minoritas. Itu firman. Betul. Tapi lihat, iblis udah putar balikan, berkuasa. Nah ini saya punya kesaksian yang saya sendiri waktu ngalaminnya, saya sendiri kaget. Karena saya lagi sampai firman Tuhan ini terus, saya renungkan terus firman Tuhan ini. Satu waktu anak saya punya, di rumah tuh punya anjing lumayan gede-gede. Salah satunya ada anjing Doberman, saudara ya. Itu saya bilang bukan anak anjing, anak kuda, karena lumayan tinggi gitu ya. Satu waktu anjing ini sakit, saudara ya. Dan waktu sakit, saya bilang sama anak saya, ini mesti dibawa ke dokter. Anak saya bilang, ya udahlah bawa aja ke dokter. Waktu dibawa ke dokter, saudara, itu malam hari, pagi hari saya tanya sama anak saya, udah dibawa belum ke dokter? Udah mah. Terus gimana? Ya begitulah mah. Dokter sih suruhnya dimasukin rumah sakit, disuruh diinfus. Saya bilang, terus kok enggak? Mah, kalau dimasukin rumah sakit sama diinfus, kan anjing nggak punya BPJS. Kan anjing nggak punya asuransi, mahal mah, kata anak saya gitu ya. Jadi ya udahlah, biarin aja, karena ini anjing kena pipis tikus. Anak saya ada di komunitas anjing, saudara, dan biasanya kalau anjing kena pipis tikus pasti nggak lama lewat, gitu maksudnya. Jadi anak saya bilang udahlah, biarin aja, kasih dia aja makan apa yang dia mau. Ini di dalam tuh kayak, oh ya, mama mau lihat deh. Saya ke kandang anjing, saya lihat benar saudara ya, itu anjing yang biasanya lompat-lompat, yang biasa lincah, itu udah tiduran aja ya, maaf ya saudara ya, udah keluar busa, udah belekan matanya, saudara ya. Tapi saya ingat ayat firman Tuhan itu. Saya tumpang tangan, anjing itu tengkuknya ya, saya tumpang tangan, namanya Aaron, maaf kalau dia namanya sama, namanya Aaron. Saya bilang gini, Aaron, kamu bangkit, kamu hidup, kamu sembuh, kamu bangkit, kamu hidup, kamu sembuh, bangun dalam nama Yesus. Saya katakan itu. Saudara, mungkin ke-11 kali saya berkata itu. Tiba-tiba anjing itu berdiri dan anjing itu lari keliling rumah. Waktu dia bangkit berdiri, saya yang kalah. Dan sampai hari ini anjing itu sehat walafiat. Saudara, saya percaya, saudara,
Setiap kita, dia bilang kiri kanan, kamu punya kuasa. Kan ada lagunya, kalau nyanyi luar biasa ya Bu ya. Gimana? Ku diberi kuasa oleh Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, Allah bersamaku dari lelah. Bapak Ibu, jangan nyanyi di gereja doang. Ketemu masalah, nyanyi. Ketemu tantangan, nyanyi. Amin. Boleh bilang kiri kanannya, kamu sudah diberi kuasa. Amin. Ya, dan saudara, makanya Yesus berkata, iblis, Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia curi? Yang dia curi adalah otoritas dan kuasa dari orang-orang yang percaya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis dengan tipu muslihatnya, itu yang namanya otoritas dan kuasa dunia ini diberikan kepada manusia. Tapi karena tipu muslihat iblis, Hawa sama Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka menjadi hamba dosa. Mereka nggak sadar, mereka memberikan otoritas itu kepada iblis. Makanya Yesus datang kembali untuk mengembalikan otoritas dan kuasa yang sudah dicuri oleh iblis kepada semua orang yang percaya bahwa dia adalah juru selamat bagi setiap kita. Amin. Kenapa Yesus datang bukan bentuknya domba? Kenapa Yesus mesti datang bentuknya manusia? Karena dari awal penciptaan, dunia ini sudah diberikan kepada manusia. Yesus harus datang sebagai manusia untuk mengambil balik apa yang dicuri oleh iblis dan menyerahkannya kepada orang-orang yang percaya. Sekali lagi bilang kiri kanannya, kamu punya kuasa. Amin. Amin. Hari luar biasa buat setiap kita. Amin. Yuk baca lagi ya, lanjut lagi kembali ke Lukas 15. Jangan kelamaan, Lukas 15. Oke, Lukas 15 tadi sampai ayat yang kemana? Oke, ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Oke, saya persingkat aja Bapak Ibu. Waktu didengar oleh si sulung, si bungsu pulang ke rumah dan bapaknya pestain dia, si sulung ngambek. Si sulung marah, kok bisa ya Papa ya? Anak udah berjatuh itu, anak udah jatuh di dalam dosa gitu, anak udah habis-habisin, hampur-hampurin harta kekayaan Papa. Kok bisa ya dia kembali? Papa pestain dia. Aku selalu kerja buat Papa. Aku selalu setia buat Papa. Selalu aku ada di ladang Papa. Bapak Ibu, dulu saya pikir yang hilang yang bungsu. Tetapi waktu saya mengerti firman Tuhan ini dan saya baca kembali, ternyata si bungsu sekalipun dia terhilang, dia bertobat dan kembali karena dia mengenal bapaknya. Tetapi si sulung, ini parah sih, dia selalu ada di dalam rumah papanya, tapi dia adalah anak yang terhilang di dalam rumah papanya. Kenapa?
Karena dia nggak mengenal. Oh rajin ke gereja, rajin, pelayanan rajin, tapi nggak mengenal. Ibadah jadi rutinitas. Si sulung terhilang di dalam rumah bapaknya. Dia bilang gini sama papanya, kok papa bisa sih si bungsu kelakuannya kayak gitu, dipotongin domba tambun, lembu tambun, aku bantuin papa di ladang papa, di rumah papa, setia buat papa, nggak pernah tuh papa kasih cincin, papa kasih jubah, papa kasih kasut, papa potongin lembu. Papanya bingung lihat anaknya. Papa bingung, kamu kan tinggal di dalam rumah papa, apa yang menjadi milik papa kamu boleh nikmatin, ya enggak? Kemana aja bos, gitu kata bapaknya. Kamu mau pakai jubah, pakai jubah. Mau pakai cincin, pakai cincin. Mau pakai kasut, pakai kasut. Mau potong lembu, domba, kambing, ayam, potong. Karena apa yang punya papa, kamu boleh nikmati. Tangkap pesan profetiknya. Saudara, banyak orang, mereka begitu sibuk dengan rutinitas agama, tetapi mereka terhilang karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Amin saudara. Kita punya Bapa yang baik, God is love. Kita punya Bapa yang kaya. Firman Tuhan katakan emas dan perak Dia yang punya, langit dan bumi Dia yang jadikan, dan tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Dia dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, sewaktu kalau saudara baca Lukas 15 ini, perhatiin ya, yang berani minta sama papanya tuh bukan si sulung. Yang berani minta sama papanya tuh justru si bungsu, minta bagian. Ya, baca. Yang minta sama bapaknya tuh bukan yang sulung. Yang minta sama bapaknya siapa? Si bungsu. Kenapa si bungsu berani minta? Karena si bungsu kenal papanya. Saya percaya ini dalam bayangan saya ya. Mungkin pagi hari papanya lagi ngopi, anaknya dua-duanya bangun. Si sulung langsung bilang gini, Dek, ayo kita pergi ke ladang. Ayo cepat sekarang ke ladang. Si bungsu waktu melihat papanya lagi ngopi, antar dulu lah, aku pengen nemenin papa ngopi. Udah dasar males lu. Cepetan ikut. Enggak, aku mau temenin papa dulu ngopi. Sembari ngopi, sembari ngobrol gitu ya. Papa, emang bener ya papa kaya banget ya. Papa punya apa aja sih? Ntar itu boleh buat aku Pak. Saya percaya si bungsu ngobrol sama bapaknya. Sementara si sulung, ayo cepet kerja ke ladang cepet. Males lu. Tapi si bungsu dia punya waktu untuk ngobrol sama bapaknya. Dia mengenal siapa bapaknya, sehingga yang berani ngomong sama papanya adalah si bungsu. Saudara, iblis gak takut saudara rajin ke gereja. Iblis gak takut saudara rajin pelayanan. Yang dia takut waktu saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Karena kebenaran yang saudara dan saya tahu, itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Saudara, berhenti yuk main gereja-gerejaan. Saya juga dari remaja tinggal di rumah gereja, lantai paling atas guru-guru sekolah minggu, berikutnya anak musik, berikutnya kami sekeluarga, yang bawah bagian sound system. Capek main gereja-gerejaan. Jangan sampai kita jadi kayak si sulung, terhilang di dalam rumah Bapa. Tapi biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal siapa Bapa kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, sebagai ayat penutup, saudara ya, firman Tuhan katakan, saudara, bahwa setiap kita itu terima keselamatan oleh karena anugerah Tuhan. Betul ya? Bukan karena kuat gagah kita,
tapi oleh karena anugerah Tuhan. Banyak orang datang kepada saya percaya di tempat ini gak ada, di tempat lain banyak. Bilang begini, Bu Ola, YOLO, tahu YOLO? You only live once. Mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, nikmati hidup. Bu Ola berhikmat dong, belajar dari 2 penjahat di kiri kanan Yesus. Nanti kalau udah mau mati, bertobat, masuk surga juga. Itu katanya. Bilang kiri kanannya, kayaknya gue kenal tuh orang. Ya. Tapi saudara, saya mau katakan keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita itu bukan cuma buat nanti. Sekarang. Bukan cuma nanti mati masuk surga. No. Kata salvation atau soteria, keselamatan atau soso, itu sama dari akar kata dari yang mana Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya kamu punya hidup, bukan hidup yang biasa-biasa, hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Itu contoh ya. Saya mau pinjam ini deh. Saya contohnya ke adik saya. Saya punya 3 voucher KFC. Nah, Bapak Ibu kalau ingat KFC ingat apa? Ayam goyek. Ya. Saya punya 3 voucher KFC. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya mau 3 voucher ini saya mau kasih kepada orang yang pertama kali saya temui hari itu. Saudara, waktu saya bangun saya pergi, ketemunya sama Ibu WL, ya. Bu WL, aduh Bu, Ibu memang disayang Tuhan, Ibu voucher 500.000 Bu, voucher KFC. Aduh Bu Ola banyak banget, aduh dapat ayam sekadar, gitu kan ya. Oke, saudara udah happy segala macam. Besok saya doa lagi, tapi waktu doa lagi saya ketemu Ibu WL lagi. Bu, emang Ibu disayang Tuhan. Ini saya voucher buat Ibu lagi. Aduh Bu, yang kemarin aja masih ada di sini Bu. Kalau gelegean, tahu gelegean, gitu ya, masih bau ayam gitu kan ya. Bu, voucher lagi. Berapa Bu? 500.000. Bu, nggak bisa diduitin, nggak bisa. Cuma bisa ditukar sama ayam buat Ibu lagi. Oh udah deh, puji Tuhan. Hari ini saya mau bagi-bagi tetangga, mau bagi-bagi teman-teman supaya mereka juga makan ayam goreng sama kayak saya. Gitu. Kan saya masih punya 1 lagi ya saudara ya. Saya berdoa lagi pagi hari, ketemu Ibu ini lagi. Ibu emang Ibu tuh WL yang luar biasa, yang disayang Tuhan gitu ya. Ini ada voucher 1 lagi buat Ibu. Dia bilang gini, vouchernya KFC lagi Bu Ola. Iya Bu, KFC lagi kan. Nggak ada yang lain soal dia gitu apa yang lain. Nggak usah 500.000 Bu. Emang kenapa Bu? Aduh Bu, enak Bu sama ayam goreng. Saya tanya gini, emang Ibu ke KFC cuma makan ayam goreng? Iya Bu, kan KFC ayam goreng. Ibu nggak tahu chicken burgernya juga enak, es krim sundae-nya juga enak loh, nuggetnya juga enak, supnya juga lumayan. Oh gitu Ibu. Kalau saya tuh kalau KFC cuma pikirnya ayam goreng aja. Sama dengan kita. Kita pikir Yesus mati buat setiap kita supaya kita masuk surga doang. Tapi hidup di dunia nyanyinya persembahan sedikit sekali. Betul? Gak apa-apa Bu, gak punya rumah di bumi, yang penting di surga saya punya rumah. Gak apa-apa Bu, sakit-sakitan di bumi, yang penting di surga nanti saya sehat gitu. No. Yesus datang ke dunia ini supaya saudara dan saya punya hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tahu kenapa? Karena saudara dan saya punya tugas. Apa tugasnya? Menjadi saksinya Tuhan.
Bukankah ada tertulis bahwa saudara dan saya adalah rekan sekerja? Tuhan tuh mau menyatakan kasih-Nya, mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan kebesarannya lewat siapa? Orang merasakan kasih Allah lewat siapa? Orang merasakan kuasa Allah lewat siapa? Bilang kiri kanannya, saya rekan sekerja. Saya berdoa biar malam hari ini iman saudara bangkit. Yesus mati buat kita supaya kita bukan jadi yang biasa-biasa. Mahal harganya supaya saudara dan saya jadi orang-orang yang luar biasa, yang menyatakan kasih dan kuasanya di tengah-tengah dunia yang sedang tidak mampu ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Saya boleh minta tolong, ini ada adik saya kan. Saya biasanya kalau ditemenin dia, saya minta dia nyanyikan satu pujian, ya. Suaranya juga luar biasa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
atau kau nggak mau tahu bahwa kau ada sakit penyakit, tapi sesungguhnya itu telah menjadi beban di dalam pikiran, khawatiran, ketakutan. Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Tuhan mau memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan mau menyembuhkan kamu. Dari tadi saya duduk, Roh Kudus berkata kuat di dalam hati saya. Ada yang sakit di tempat ini. Bapak, engkau berkata bahwa engkau dipukul, engkau dicambuk, engkau disesah oleh karena pemberontakan kami, oleh karena kejahatan kami, oleh karena kecurangan kami, oleh karena pelanggaran kami, sehingga darahmu tercurah, dan oleh bilur-bilur darah kami sembuh. Darahmu tercurah supaya kami sembuh. Engkau dipukul menanggung sakit penyakit kami, engkau disiksa menanggung sakit penyakit kami. Tuhan, terima kasih. Aku percaya malam hari ini, saudara, responi dengan iman. Taruh tanganmu di dadamu, responi dengan iman. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena kita percaya. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan satu lagi Tuhan katakan, ada dari antaramu, kau sedang mengalami persoalan dan kau butuh terobosan. Kau butuh terobosan. Tuhan katakan, percayalah kepadaku dengan segenap hati dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akui Dia di dalam segala laku, maka Dia akan meluruskan jalan-jalan. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman boleh memerdekakan setiap kami, dan setiap firman yang kami dengar itu menjadi benih iman di dalam hidup kami, dan biarlah itu menjadi titik balik memampukan kami untuk bangkit dan semakin giat mengenal Engkau ya Tuhan. Ada begitu banyak yang Tuhan sudah selesaikan, ada begitu banyak yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita diberkati hari ini, amin? Boleh lambaikan tangannya, diberkati, haleluya. Kita percaya kita pulang dengan pembaruan yang lebih lagi, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia untuk datang ke tempat ini beribadah. Karena kenapa? Ada sesuatu yang bisa kita bawa dalam hidup kita, amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Yolanda untuk kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu beserta dengan pelayanan dan keluarga, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan persembahan kita. Tapi sebelum persembahan dijalankan, kita mau berdoa. Dan yang bertugas untuk bisa mempersiapkan, saya undang Ibu Telda untuk memimpin doa persembahan. Dipersilakan. Terima kasih untuk hambanya, khotbahnya yang luar biasa. Biar dari hari pas hari kita lebih mengenal Kristus dan jalan-jalannya, dan kita lebih dekat pada Kristus di akhir-akhir kehidupan ini. Terima kasih hambanya. Mari kita satu dalam doa memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, terutama tubuh, jiwa, dan roh kami, bahkan sebagai persembahan yang benar dan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kembali kami menghampiri Dikau, Bapa yang baik, Allah yang kekal, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar firman itu boleh bertumbuh menjadi benih yang subur dan boleh berakar, berbuah lebat dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seberapapun yang kami berikan, ya Tuhan kuduskan agar menjadi berkat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan di PD Mesbah Keluarga Ekumene Cendrawasih di tempat ini. Bapak terima kasih, berkati juga tangan-tangan yang dengan hati yang tulus memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai kami boleh ada di malam hari ini. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan ucapan syukur yang tak terhingga dalam pemeliharaan Tuhan pada kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, saya undang Ibu Ipin untuk memberikan puji-pujian sambil persembahan dijalankan. Dipersilakan. Oh, sudah. Oh ya, oke. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita ada pujian biar bumi akan berlalu. Haleluya. Amin. Kita memberikan musik yang selamat. Ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Matahari, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya undang kita semua bangkit dari yang sudah memberi keterangan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Matahari lebih semangat lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semuanya, amin, pasti akan kita katakan shalom. Shalom. Saya cinta Yesus. Sebelum kita berdoa, shalom. Yesus cinta saya, katakan shalom. Saya cinta Yesus. Lebih semangat lagi, katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Sekali lagi semangat, Yesus cinta saya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan. Silakan Bapak. Shalom. Pengumuman ibadah PD Mesbah Jumat 28 Juni
2024 pada malam hari ini. Pertama, terima kasih kepada hambanya Ibu Yolanda dan Ibu Yolanda Vergina yang sudah menyampaikan firman-Nya yang begitu luar biasa. Semoga firman yang tadi disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami merenungkannya itu siang dan malam serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga di dalam pelayanannya, keluarga, bapak dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini di PD Mesbah. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, jika ada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang baru hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah PD Mesbah Cendrawasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak, kepada para pelayan Tuhan, baik WL, Aser, Kolektan, pemain musik, dan bagian konsumsi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PD Mesbah akan diadakan kembali pada bulan Juli di tanggal 26 Juli pada pukul 7 malam di tempat ini. Jadi ibadahnya tetap seperti biasa yang kita lakukan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir kembali pada tanggal yang sudah ditentukan pada bulan Juli nanti. Terima kasih. Ibadah PD Mesbah masih diadakan setiap Ibadah PD Mesbah masih diadakan setiap 1 bulan sekali, setiap hari minggu keempat. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di bulan Juli mendatang. Kami mengundang kembali untuk hadir di ibadah doa pagi persekutuan doa Mesbah keluarga di rumah keluarga Bapak Jeffrey Lilipore. Jika Bapak Ibu Saudara yang mau bersama-sama dengan kami untuk boleh hadir di ibadah pagi yang akan diadakan pada setiap pagi setiap Sabtu pagi pukul 5.30, bisa hadir bersama-sama dengan kami. Dan khusus untuk besok, biasanya kami adakan ibadah pagi pada hari Sabtu pagi, tapi karena malam ini kami sudah gabungkan dengan ibadah pada malam hari ini, sehingga hari Sabtu pagi besok ditiadakan. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, yaitu sudah disampaikan pengumuman. Kita akan menutup ibadah kita yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Yolanda, doa persiapan serta doa penutup. Tapi sebelumnya saya undang kita semua bagi berdiri, kita ada pujian, katakan kiranya Engkau memberkati. Dan
Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita dengar, the way cara kita berdoa berubah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diberi kuasa dan otoritas sama Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan, berdoa untuk orang lain. Boleh bilang kiri kanannya, doamu berkuasa. Amin. Jadi bukan sekedar acara rutinitas ibadah harus ada doa syafaat, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang punya otoritas dan punya kuasa berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, bagi saudara-saudara kita yang punya masalah, bagi saudara-saudara kita yang butuh pertolongan dari Tuhan. Yuk bilang kiri kanannya, doa orang benar itu sangat penuh dengan kuasa. Amin. Saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan Tuhan. Karena status kita sekarang adalah orang benar. Boleh bilang kiri kanannya, makanya kelakuannya mesti benar. Ya, karena statusnya sekarang udah orang benar ya. Oke, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Firman Tuhan, katakan Tuhan, ada tertulis waktu dua orang di muka bumi ini sepakat minta apa saja Tuhan mengabulkannya buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah malam hari ini. Terima kasih buat suara Tuhan. Terima kasih buat isi hati Tuhan. Terima kasih buat kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, Kau mau setiap kami ada untuk menjadi saksimu, untuk menyaksikan kuasa dan kasih-Mu melalui kehidupan setiap kami. Dan secara khusus Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit dan yang dalam pemulihan. Ibu Lis dan Numira, Bapak Shepi Sikowai, Ibu Tati Sabarofet, Ibu Rita Ate, Bapak Sikus Tanui, Ibu Asneh, Ibu Fit Debore, serta Bapak Stevi Dogiri dan Bapak Adol Rumah Ropet. Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, kami mau perkatakan Tuhan, kuasa bilur darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Bahkan Engkau berkata, Engkau mengirimkan firman-Mu, Engkau menyampaikan firman-Mu dan menjadikan mereka sembuh dari setiap sakit penyakit mereka. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pemulihan, kami akan melihat kekuatan, kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan buat saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan setiap keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, mereka sudah diberkati Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka dijadikan Tuhan berhasil. Biarlah setiap keluarga, setiap anggota keluarga hidup di dalam takut akan Tuhan, respek kepada Tuhan, dan setiap bapak-bapak yang ada menjadi imam bagi keluarganya, setiap ibu menjadi tiang doa, dan anak-anak mereka menghormati orang tuanya. Biarlah persekutuan doa Mesbah Keluarga Cendrawasih di tempat ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan bagi masyarakat, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan, banyak mujizat, banyak pemulihan, banyak terobosan. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini akan keluar cerita betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk pengurusan yang solid di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan berikan unity, kesepakatan, karena kami percaya sebagaimana ada tertulis, waktu mereka unity, waktu mereka sepakat, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada satupun yang tidak dapat terlaksana. Kami juga berdoa buat setiap dana yang dibutuhkan di setiap ibadah mesbah Tuhan. Itu pasti Tuhan cukupkan. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini, supaya anak-anak-Mu bisa menjadi berkat Tuhan. Kami percaya kami diberkati untuk setiap kami
boleh menjadi berkat. Dan terlebih lagi kami percaya waktu kami memberi, kami akan diberi satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang sampai melimpah ruah kepada ribaan kami. Ukuran yang kami pakai untuk mengukur itu juga yang akan diukurkan kepada kami. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu di tempat ini mereka tidak membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat Gubernur Papua dan jajarannya, biarlah mereka diurapi Tuhan di dalam kepemimpinannya. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Untuk kantor perwakilan pemerintahan Papua Barat yang ada di Jakarta, untuk lingkungan Mes Cendrawasih Tanah Abang dan Mes Papua yang di wilayah Jakarta, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, waktu kami mencari wajah-Mu Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan setiap kami boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan yang diukir di telapak tangannya Tuhan, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang disayang dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saling memberi salam, katakan Tuhan Yesus memberkati hati.